Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang farmakogenetik. Farmakogenetik adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi gen atau variasi gen Di sini mempelajari variasi gen yang berdampak pada disposisi obat termasuk pada proses metabolisme dan transport dan keamanan dan efikasi Jadi meliputi variasi disposisi termasuk metabolisme, transport dan keamanan dan efikasi obat. Farmakogenetik ini mempelajari perbedaan pengaruh variasi genetik terhadap metabolisme obat dan respon pengobatannya. Nah, dari farmakogenetik ini atau variasi genetik ini dapat berdampak pada proses farmakokinetika dan farmakodinamik. Meliputi kalau farmakokinetika berarti mempengaruhi clearance obat, kemudian mengaruhi penghantaran obat atau metabolit ke sel target. Kalau secara farmakodinamik nantinya akan berhubungan antara konsentrasi dan efek sampingnya Nantinya berpengaruh pada pemilihan dan dosis obat yang nantinya akan disesuaikan dengan genom. Sehingga terapi tiap individu berbeda karena genomnya pasti berbeda. Manfaat dari farmakogenomik ini yaitu meningkatkan pemilihan obat Jadi pemilihan obatnya lebih tepat, memprediksi siapa yang mengalami reaksi positif dan reaksi negatif dari obat. Ada orang yang dengan obat A itu reaksinya positif dan ada yang reaksinya negatif atau mengalami adverse drug reaction. Dapat memilih dosis yang lebih aman, dan ini dalam proses pemilihan dosis yang aman, karena bisa disesuaikan terhadap individu masing-masing sesuai dengan genetiknya, dan akan peningkatan pengembangan obat karena pengembangan obatnya jadi lebih tepat lagi sesuai masing-masing gen yang ada, serta menurunkan biaya layanan kesehatan. Hal ini jika semuanya sudah terdata terkait genetiknya maka biaya kesehatan akan ringan karena semuanya akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Nah, ini gambarannya gambaran antara obat pada yang pregenomic dan postgenomic Kalau pregenomic ini kalau kondisi genomik tertentu, frekuensi tertentu, pasti contohnya di antara 7 orang 6 sehat, 1 akan sakit sakit, atau bisa jadi 1 ini akan meninggal Sedangkan pada postgenomic nantinya akan obatannya disesuaikan contohnya obat orang yang genetiknya timin dan guanin, maka obatnya akan berbeda sehingga akan menurunkan mortalitas dan morbiditas pasien karena tidak akan memiliki efek samping obat, tidak akan mengalami alergi karena semua sudah disesuaikan berdasarkan genotiknya. Ini gambarannya konsentrasi plasma pada obat pada kondisi-kondisi ini kondisi berdasarkan alel gennya ini ada ekstensif metabolisme ini contohnya orang kan kondisinya beda-beda ini gambarannya. Nah, bagaimana genetik dan profil genom ini memiliki dampak ini contohnya pada
RNA microarray. Ya, ini dari suatu populasi heterogen ya, di sini dari populasi heterogen, maka kita bisa memisahkan ya secara genetik atau melihat dari profil genomiknya, kita akan mendapat orang-orang yang respon ya terhadap obat A ya, atau kondisi genetiknya A. Ada yang mengalami ADR, nanti kita bisa melihat langsung, oh ternyata kalau menggunakan obat A tidak menimbulkan respon sama sekali. Nah, ini keuntungannya di era farmakogenomik atau farmakogenetik ini seperti itu ya. Kita bisa melihat, oh ada berapa orang sih yang jika diobati dengan A itu akan respon ya. Kita bisa lihat langsung jumlahnya. Oh, ini ada 6 orang mengalami respon positif. Oh, ada kalau menggunakan obat A ini 6 orang yang mengalami ADR. Kemudian ada 4 orang yang tidak akan respon dari obat ya. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan tiap-tiap orang dan kita bisa mensiasati untuk orang-orang kondisi ADR ya berarti mengganti dengan obat yang lain atau yang no respon ya kita juga bisa mengganti dengan obat yang lain. Efikasi pada berbagai obat ya di sini kita bisa melihat contohnya pada kelas obat depresi ya atau antidepresan dari golongan selektif serotonin reuptake inhibitor ya SSRI ya. Maka persentase refraktori atau kekambuhan itu ini ya 10 ya 10 sampai 2 sampai 10% ya atau insufisiensi respon ya responnya kurang ya. Ya refraktori ada 10%, insufisiensi bisa sampai 2%. Kemudian pada obat-obat golongan AC inhibitor ya, obat hipertensi, dan protein urea ini. Refraktornya ya 10 sampai 30% ya. Jadi resiko insufisien respon yang kurang itu lumayan tinggi ya karena 10 sampai 30%. Kemudian pada beta blocker nih, ini pada orang yang terkena jantung ya ini 15 sampai 25%. Ini lumayan cukup tinggi juga. Ya ini trisiklik antidepresan ya, antidepresan ini lebih tinggi lagi 20 sampai 50%. HMG CoA reduktase inhibitor atau dari golongan statin ini insufisiensi responnya 30 sampai 70%. Angka ini sangat tinggi sehingga ada orang yang contohnya golongan statin kan ada simvastatin ya ini sudah pertama dikasih 10 mg dinaikkan sampai 20 mg tetap aja nggak sembuh ya padahal dia karena insufisiensi respon ya mungkin secara genetiknya memang dia udah insufisiensi respon sehingga bisa menggunakan obat yang lain sudah menggunakan dari golongan statin ini termasuk juga untuk beta 2 agonis ya di bronchodilator ini 40 sampai 70% ya angkanya tinggi. Kemudian pada prinsip metabolisme obat variasi genetik akan berdampak pada absorpsi ya absorpsinya nantinya distribusi interaksi dengan reseptornya biotransformasi efikasinya akan berpengaruh dan eliminasi obatnya ya ini gen pembawa menentukan efek obat ya ini pada kompon ini dari gen akan mempengaruhi mempengaruhi atme dari atme ini akan berpengaruh ke komposisinya konsentrasinya dan kadar obat ya bisa naik turun ya ini gen pada reseptor juga memiliki pengaruh ya ini kan gen berpengaruh pada komposisi atme pada reseptornya juga nanti bisa menjadi sensitif atau tidak sensitif kemudian pada di dalam selnya ini ya akan mempengaruhi pada transkripsi ya gen itu akan berpengaruh pada transkripsi selnya seperti apa nantinya akan adverse reaction ya atau efek yang justru merugikan ya. Ya, ini prinsip pada metabolisme obat berdampak pada farmakokinetik ya secara atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau secara farmakodinamik ya akan berdampak pada interaksi reseptor ya tadi digambar, kemudian kanal ionnya juga akan berpengaruh, interaksi enzimatisnya, signal pathway juga berpengaruh dan interaksi sistem imunnya. Nah, ini contoh pada clearance plasma ya. Jadi clearance plasma ada eliminasinya
yang cepat ya, ini langsung turun drastis ya, cepat ya dalam waktu singkat. Ada yang eliminasinya diperlama. Ya kalau eliminasinya diperlama berarti akan banyak konsentrasi obat di dalam tubuh. Ya kalau ini juga bisa meracuni ya kalau nggak eliminasi. Ada yang dipercepat ya, eliminasinya itu sangat cepat sehingga obat jadi tidak lebih cepat dieliminasi sehingga durasi obatnya ya semakin pendek. Nah, ini metabolisme atau degradasi genetik terhadap konsentrasi obat ya. Kalau kita bisa membandingkan AUC-nya ya, AUC ini kan yang menimbulkan efek ya. Ini konsentrasinya, ini dari wild type ya. Kalau wild type dan ya ini kalau wild type ya ini normal ya. Tapi untuk wild type dan adanya varian ya maka akan berbeda AUC-nya ya. Ini contohnya AUC-nya mengalami peningkatan ya 200. Ya kalau varian-varian ya ini bisa sampai 400 ya. Jadi sangat berbeda antara untuk varian-varian tertentu akan merubah konsentrasi obat ya, konsentrasi obat ya. Kita lihat dari nilai AUC-nya. Variasi genetik ya, perbedaan urutan pada gen yang sama ini biasanya kita sebut dengan alel. Nah, perbedaan dapat terjadi pada bagian codingnya dan bagian regulasi ya, contohnya ya promoter, enhancer ya, dan bagian pengiriman tiket ataupun 5. Nah, jika menunjukkan lebih dari 1% individu heterozigot pada populasi, maka disebut polimorfisme. Jika alel menunjukkan kurang dari 1% individu heterozigot pada populasi, disebut sequence varian ya, sequence varian ya. Ini tadi ya, tadi contoh itu adalah varian ya, karena kejadiannya kurang dari 1%. Kalau lebih dari 1% namanya polimorfisme. Nah, bagaimana identifikasi variasi genetik? Ya, kita lihat dari genomnya, kita lihat gennya dengan identifikasi varian untuk genotipiknya. Nanti dari satu populasi kita menggunakan treatment yang berbeda atau pengobatan yang berbeda karena ada yang menimbulkan respon dan ada yang tidak menimbulkan respon. Ya, jadi kita perlu memperhatikan ini. Nah, kemudian asal usul farmakogenetik bagaimana sih? Ya, ini sebenarnya pada tahun 50-an ini mulailah dikenal tentang farmakogenetik ya, karena memiliki dampak terhadap pengobatan ya. Kalau di Indonesia ya tahun 50 ya masih ini ya habis merdeka ya masih perebutan kekuasaan dan sebagainya. Kalau di luar negeri ya udah muncul ya, ini tentang farmakogenetik ya. Diketahui sensitivitas primaquine ya, defisiensi pada G6PD ya. Kemudian tentang metabolisme lambat pada INH ya, karena terjadi polimorfisme asetilasi. Atipikal plasma kolinesterase menyebabkan perpanjangan efek suksinilkolin ya, menyebabkan apnea ya, gagal nafas ya, kesusahan untuk bernafas. Contoh ya farmakogenetik ya yang merubah respon obat. Respon obat ya contohnya ini ya tadi kan kayak 6PD glukos 6 fosfat dehidrogenase defisiensi. Ya ini contohnya ini pada obat pasien malaria. Ini harusnya diperiksa ya apakah pasien itu mengalami defisiensi G6PD atau tidak. Ya obat primaquine ya, primaquine. Kemudian N-acetylcysteine dan TBC ya ini yang baru adalah NAT2. Enzim sitokrom P450 ya ini CYP 2D6 ya. Warfarin dan antikoagulan ya ini CYP 2C6 dan Vekor C1. Triopurin S-metiltransferase dan cancer ya TPMT. Diabetes TCF7L2 ya ini gen yang berpengaruh pada diabetes. Defisiensi G6PD ya ini dampaknya bagaimana? Ya kalau yang mengalami defisiensi G6PD maka membrannya akan pecah, terjadi lisis ya pada darah dan terjadi anemia hemolitik ya ini
Ini contoh prosesnya ya, gambar prosesnya. Ya, bagaimana angka kejadiannya dan bagaimana frekuensinya ya. Ini kalau varian B ini aktivitas enzimnya 100% ya pada wild type ya. Kalau varian A 90% ya, 1/5 pria kulit hitam di Amerika. Kemudian A negatif yaitu 15%, 1/10% pria kulit hitam ya. Kemudian B negatif 4% pada Mediteran ya. Untungnya untuk kasus malaria itu tidak atau jarang terjadi di Mediterania ya, padahal di Mediterania juga aktivitasnya ada juga ya di sini ya, defisiensinya ya, defisiensi dari gen PD. Pada kulit hitam ya ini 15 dan ini kulit hitam tapi di US ya. Nah, ini padahal kasus malaria rata-rata di Asia ya, apa maaf di daerah Katulistiwa ya, daerah hujan tropis ya seperti Indonesia. Ya, jadi Allah memberikan penyakit itu menyesuaikan ya. Kalau malaria kalau menyerang di negara-negara ini ya, di US atau di Mediterania ya, ini punya resiko yang lumayan ya, karena bisa menyebabkan hemolisis. Untung terjadinya di Indonesia, karena rata-rata Indonesia adalah tipenya wild type. Ini beberapa gen yang menyebabkan hemolisis ya pada individu defisiensi gen PD. Ya ada asetanit, phenylpyrazine, nah, primaquine ya tadi ya. Ini primaquine ini merupakan salah satu obat pada malaria ya. Malaria ini adalah primaquine untuk malaria. Pentaquine, pemaquine, quinine ya yang sering ini ya primaquine kan untuk malaria. Untungnya malaria seringnya di uh, dulu itu di Purworejo ya, Purworejo Jawa Tengah dan di Papua. Untung sekarang sudah nggak terlalu banyak ya kasusnya. N-asetilasi dan TBC ya, ini pada akhir tahun 40-an saat pasien menjadi positif saat dites tuberkulit dengan pengobatan INH ya. Jadi kok di tes ya di sini terjadi resistensi ya. Ini tingginya insidensi neuropati peripheral pada pasien yang menggunakan INH. Ya kok kenapa banyak yang neuropati? Nah, karena INH terbukti terasetilasi ke N-acetyl transferase atau NAT2 di hati. Koenzim CoA ya, distribusi kadar INH setelah 6 jam pemberian ya. Kita bisa lihat di sini pada yang asetilasi cepat ya, maka kadarnya apa rendah ya di sini ya, kadarnya rendah karena asetilasi cepat. Kalau yang lambat ya maka kadarnya semakin tinggi ya. Kalau kadarnya semakin tinggi, maka akan berpengaruh pada neuropati ya, kadar INH-nya semakin tinggi. Efek sampingnya kan neuropati ya akan semakin meningkat. Kalau orang yang mengalami defisiensi slow rate of asetilasi lambat pada NAT ya tadi ya untuk yang INH. Cepat dan lambatnya asetilator ya. Individu yang asetilatornya cepat memiliki rata-rata tingkat kegagalan tinggi ya. Jadi kalau yang asetilator cepat gagal terapi INH butuh dosis lebih besar ya. Nah ini contoh yang lain adalah butuh dosis yang lebih besar hidrolazin untuk mengontrol hipertensi, dan pada lepra ini butuh peningkatan dosis dapson ya jika mengalami asetilasi yang cepat. Bagaimana jika asetilasinya lambat? Maka berkembang induksi obat seperti SLE ya saat menerima hidrolazin ya. Salah satu dampak atau gejala tanda ya SLE yaitu butterfly rash ya. Jadi di mukanya itu akan kayak apa kemerahan seperti apa ya kupu-kupu ya. Adverse reaction hematologi ya setelah pemberian INH, idiopsychotic adverse response pada pemberian sulfonamid, kanker empedu pada arula mindes, dan kanker payudara pada perokok yang post menopause. Ya, genetik molekuler pada N-asetilasi ya. Gen NAT2 memiliki alel yang menyebabkan asetilasi INH ya. Ini ada rapid asetilator ya, yang ini yaitu wild type-nya ya, yang rapid asetilator
dan slow asetylatol yang memiliki substitusi asam amino ya. Biasanya kalau untuk alel mutan ini banyak terjadi di orang-orang Kaukasia ya, orang-orang uh, Rusia ya, daerah Kaukasus ya, Kaukasia itu yang yang biasanya ada alel mutannya. Ya, ini contoh yang mutan ya, alel mutan ini Natu ya 5B ya, ini pada posisi ini ya, ini cara bacanya ya, contohnya pada posisi 590 ada perubahan dari G menjadi A ya, ini cara bacanya. Pada gen NATO alel 6A terjadi perubahan pada posisi 590 G menjadi A, guanin menjadi adenin, ini sitosin menjadi tinin ya, ini cara bacanya kayak gitu. Kalau pada Asia ya, ini contohnya ya, Asia itu juga biasanya mutan ya, yang mutan ya. Kalau mutan ya berarti slow ya, memiliki substitusi penggantian asam amino, berarti kan sifatnya yang slow. Kalau slow bagaimana ya? Ini tadi ya, ini contohnya. Kalau slow berarti ya resiko neuropati ya, makanya banyak yang resiko mengalami uh, ini ya, dan adverse reaction ya dari penggunaan INH. Frekuensi anak 2 lambat ya pada berbagai populasi. Bagaimana dengan di Asia ya? Korea di 37%, Asia Pasifik yang 25, Eskimo 23, ya di Amerika ya, Amerika Utara dan Selatan 50%, Afrika ya. Afrika 70%, Asia Tengah dan Asia Barat dengan 74%, Egypt ya. Egypt itu Mesir ya, ini Egypt, Mesir ya. Mesir 96% ya, ini kan karena orang-orang Kaukasoid. Eropa 75%, nah, ini sangat tinggi ya untuk uh, yang alel frekuensi natu lambat ya. Kemudian pada enzim sitokrom P450 ya, ini pada manusia ini ya, ini sitokrom P450 ada 55 gen. 4 diantaranya berpengaruh pada lebih dari 80% terhadap pengobatan ya. Jadi ini yang paling dominan ya, CYP2C, CYP2C19, CYP2D6, dan CYP3A4. Ya, ini contohnya polimorfisme CYP450 pada metabolisme obat, CYP2C19 ya, ini pada obat anti epilepsi. Makanya kadang nggak sembuh-sembuh ya. Ini kadang ada mengalami polimorfisme. Sedangkan di Indonesia pemeriksaan ini jarang terjadi ya. Kalau saya dulu memang pernah ya melakukan penelitian ini, pemeriksaan genetik. Tetapi biayanya lumayan, bukan lumayan ya, sangat besar ya. Jadi ini jika tiap orang diperiksa ya biayanya lebih mahal daripada harga obatnya. Nanti kecemasan ya, ini obat cemas, ini juga sama. CWP 1 ya, 1A2 ini pada paracetamol, anti fungal, anti fungi, fungal ya, anti fungi, kokain, kodein ya, ini diazepam, erythromycin ya, ini statin, warfarin ya, ini kalau warfarin perlu dipantau APTT-nya ya, jangan lupa. CYP3A4 ya, ini ada propanolol dan kafein ya. Kalau orang menggunakan kafein kok ngantuk-ngantuk ya. Memang ada orang yang mengalami secara enzimatif, ada yang mengalami peningkatan atau penurunan pada CYP3A4. Ini golongan angiotensin 2 reseptor blocker ya, kayak kandesartan ya, kande, valsartan, kemudian ada IRB ya, ada yang pokoknya belakangnya ada tan-tannya ya. Ini NSAID, metronidazole ya, ini antibiotik oral hipoglikemik, warfarin. Ada CYP2D6 ya, ini untuk beta adrenergic, narkotik, analgetik, antipsikotik, antidepresan, dan anti aritmik ya. Aritmik ya, contohnya apa di sini ya, seperti amiodaron ya. Maaf, ini pencet. Amiodaron ya. Ini pada sejarahnya ya, sejarah tentang CYP2D6. Nah, ini tahun 70-an ditemukan bahwa antihipertensi debrisoquin menyebabkan tingginya postural hipotensi ya, yang merupakan salah satu ADR. Nah, ini mengalami perlambatan 20 kali hasil dari penurunan aktivitas enzim ya. Ini terdapat pada orang Kaukasia yang 6-10%, Afrika 2%, dan Asia itu kurang dari
1%. Jadi kalau deoxyribonucleic kalau di Eropa itu sangat berpengaruh, kalau di Indonesia itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak signifikan. Ya, ini gambarannya ya, ini gambaran CWP-nya. Ya, lokus ya, ini lokasi ya, 22Q ya, lengan 22 ya. Ini gambarannya. Nah, ini contoh-contohnya pengaruhnya ya CWP 2D6 ya. Ini pada normal loyalty pada ini pada alel ya. Ini kalau ada lingkaran ini namanya alel, alel 1, alel 9. Efeknya bagaimana ya? Ini intermediate metabolisme, intermediate metabolism, under metabolism. Nah, ini contohnya ya ini ya, intermediate metabolism, intermediate metabolism, uh, poor ya, poor metabolism ya. Jadi rendah ya, metabolismenya rendah, dan ya, ultra rapid metabolism ya. Jadi yang M itu extensive metabolism ya. Jadi ini metabolismnya itu lebih. Hubungan genotip dan fenotip pada CYP2D6 ya. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat ya di sini. Pada antidepresan ya, obat anti nortriptilin ya. Ini pada kondisi nortriptilin dosis ya, dosis nortriptilin yang dibutuhkan ya. Ini contohnya pada kondisi ultrametabolisir ya. Ini contohnya pada Kaukasus ya, orang Kaukasoid, orang Eropa ini 5-10% ya, itu rendah ya. Jadi dosisnya itu butuh tinggi ya, karena ultra rapid metabolisme sangat cepat. Extensive metabolism itu 80-65% ya, ini rata-ratanya. Ini intermediate 10-15 dan rendah ya, metabolismenya rendah ya, sehingga butuh dosis ya, dari proses pendosisnya itu lebih rendah ya, hanya butuh dosis 20-50 miligram per hari ya. Ini butuh dosis rendah. Pada kondisi metabolismenya yang rendah, maka dosis obat pun harus rendah ya. Bagaimana jika dosisnya tinggi? Ya udah, resiko ADR pasti terjadi. Obat yang berdampak pada metabolisme dari varian CYP2D6 ya, antiaritmia, beta adrenergic ya, beta blocker, neuroleptik, depresan, trisiklik, pseudoephedrine ya. Ini makanya penting sekali dalam pemilihan obat dan dosisnya. Nah, ini frekuensi alel CYP2D6 ya, ini kita lihat di sini paling banyak di orang Ethiopia, Arab Saudi ya. Jadi yang sifatnya ultra rapid metabolism ya. Jadi perlu dosis yang lebih rendah. Kalau pada Asia itu ya kurang dari 1% ya untuk orang yang mengalami kondisi ini. Ya, ini alatnya ya, ini alat untuk cekan. Di Indonesia belum ada ya ini untuk pengecekan SWB 450 ya, ini array. Ini di Indonesia belum ada. Kemudian warfarin ya, ini resiko resistensi. Kalau terjadi resistensi, dosisnya perlu ditingkatkan ya untuk mencegah terjadinya stroke. Kalau sensitif ya butuh dosis lebih rendah untuk mencegah pendarahan cerebral ini ya, CNS ya, atau sistem saraf pusat ya, Central Nervous System ya, atau SSP ya, sistem saraf pusatnya. Makanya itu warfarin itu sudah mulai ditinggalkan ya. Sekarang mungkin lebih milih pakai rivaroxaban ya, rivaroxaban untuk yang oralnya, atau menggunakan ini apa, Fondaparinux ya pengobatannya, karena lebih aman dan lebih mudah dimonitor ya. Perbedaannya lebih mudah dimonitor, tetapi harganya jauh lebih mahal. Di metabolisme di CWP 2C6 ini single nucleotide polymorphisme memprediksi dosisnya akan menurun ya jika terjadi single nucleotide polymorphisme pada CWP 2C9, maka dosisnya akan menurun. Ini metabolisme warfarin oleh vitamin K epoxid reduktase. SNP tersebut memprediksi meningkatkan atau menurunkan dosis ya. Kita lihat lagi. Nah, ini INR ya, saat stroke atau pendarahan ya. Ini kita bisa dilihat untuk kondisi-kondisinya. Ini variannya normal 40% enzim normal, 2% kaukasoid. Ya, nah.
Kalau pada orang-orang Kaukas, bagaimana kalau tidak dilakukan penurunan dosis? Ya pasti terjadi bleeding atau pendarahan. Ya, nah ini varian ini meningkatkan risiko pendarahan 2 sampai 3 kali pada dosis awal pemberian warfarinnya. Nah, ini varian VKORC1 ya. Bagaimana hubungannya? Hubungan dengan meningkatkan dosis warfarin ya. Ini pada 30% kasus kaukasoid. Ya, ini gambarannya terkait enzim tersebut ya. Ini kalau well type ya ini PMT ya, triopurin S methyl transferase ya. Ini untuk obat-obat kemo ya, mercaptopurin, azathioprine ya. Jadi 20 tahun lalu ditemukan mengalami toksisitas berat berupa mielosupresi ya. Jadi adanya supresi pada mielinnya. Ya, nah ini metabolisme di 6-MP dan azathioprine. Defisiensi berhubungan dengan pengobatan ya, potensinya mortalitas ya ini kalau TPMT. Ya, ini enzimnya, gambarannya. Ya, distribusinya seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat ya, ini kalau secara konvensional maka hasilnya tidak bagus ya. Jadi, nah, tapi kalau pada individualis ya, jadi dosis secara individual dengan melihat genom maka kita bisa menyesuaikan mana yang well type, mana yang enggak ya untuk pengobatannya. Kita enggak akan menyamaratakan dosisnya. Untuk contohnya kalau varian ya itu dosisnya 25%, 25 miligram. Kalau ini ya normal, well type normal ya 200, ada yang 100, ada yang lebih dari 200 seperti itu. Disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Karena nantinya akan berdampak pada apa ya? Dampaknya ini ya, kualitas hidup pasiennya ya nanti akan memiliki umur yang lebih panjang ya karena tidak mengalami adverse reaction dari obat ini. Nah, ini TPM rendah meningkatkan toksisitas ya. TPM rendah toksisitas meningkat. Risiko neoplasma sekunder ya jika TPM sangat tinggi ya. Ya, buah si malakama ya. Kita harus menyesuaikan dosis sesuai dengan individu atau kondisi gen masing-masing. Ya, ini contohnya aktivitas tinggi pada 90% orang Kaukasia dan Amerika Afrika. Ini pada pasien heterozigot bisa digunakan dosis full dan dengan variasi 2 alel seharusnya diberikan 6-10% dosis standar ya. Jadi harus dosisnya sangat kecil ya, 10%-nya. Nah, ini farmakogenetik terhadap respon AC inhibitor ya. Ini padahal sering digunakan untuk pasien kardiovaskular dan gangguan pada ginjal. Ya, ini polimorfisnya insersi ya, penambahan 287 pasang basa pada intron 16 ya, meliputi jumlah sampai 50% variasi genetik ya. Rata-rata ini insersi ya. Nah, ini kalau pada pasien kaukasia ya 1,45% beresiko end-stage disease ya saat diberikan ACI ya. Jadi tidak akan mempan menggunakan ACI. Ini kalau metformin ya ini ada beberapa enzim yang berperan. Metformin ya antidiabetes, ini kalau antidepresan ya 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 tadi kita sudah selesai ya untuk pembahasan farmakogenetik ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas farmakogenomik ya. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.